Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang vektor ya. Tapi pokok bahasan kita yaitu tentang menyatakan vektor secara aljabar terlebih dahulu. Nah, kita bahas dulu dalam bidang. Nah, ada yang dinamakan yang pertama itu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Misalkan nih ada koordinat kartesius. Nah, yang dimaksud dengan titik pangkal koordinatnya ya titik pusatnya di sini. Nah, ini titik pangkalnya. Nah, kita akan membuat vektor posisinya. Nah, kita misalkan nih ada titik A ya, titik A 3,2. Nah, yang dimaksud dengan vektor posisi itu kita tarik dari titik pangkalnya ke titik A. Nah, kita tarik ke sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan vektor posisi A, atau kita tulis vektor OA. Bisa juga kita tulis vektor A kalau misalkan titik koordinatnya A. Nah, kemudian kita tentukan vektor posisi A-nya. Kita hitung dari sini 1, 2, 3. Nah, 3 langkah ke kanan berarti positif 3, 1, 2. 2 langkah ke atas positif 2. Berarti vektor posisi A-nya adalah 3, 2. Nah, misalkan ada lagi nih. Misalkan ada titik B nih, titik B min 3,4. Nah, lakukan hal yang sama. Untuk menentukan vektor posisi B-nya berarti tarik titik pangkalnya ke titik B ini, jadi dari O ke B. Nah, inilah titik. Nah, inilah vektor posisi B-nya ya. Kita tulis vektor OB. Nah, bisa kita tulis juga vektor B. Nah, kita hitung nih. 1, 2, 3. 3 langkah ke kiri berarti dia negatif 3. 1, 2, 3, 4 berarti dia positif 4 ya, karena dia 4 langkah ke kanan. Jadi vektor posisi B-nya adalah min 3, 4. Nah, tahu seperti ini ya. Kalau kita perhatikan ya, kalau misalkan titiknya A-nya 3,2, maka vektor posisinya 3,2 juga. Berarti dia nilai vektor posisi ini sama saja dengan titik koordinatnya. Cuma bedanya di sini dia dalam bentuk vektor ya. Misalkan ada dua vektor posisi. Yang pertama vektor posisi OA sebagai A, vektor posisi OB sebagai B. Nah, dari sini kita bisa mencari vektor AB-nya dengan menggunakan aturan segitiga. Nah, untuk mencari vektor AB kita juga bisa dengan menjumlahkan vektor AO ditambah vektor OB. Misalkan ada lagi nih. Misalkan ada lagi dua buah vektor posisi. Misalkan ada dua vektor posisi nih. Yang pertama vektor posisi OA sebagai A, vektor posisi OB sebagai B. Nah, dari sini kita bisa mencari vektor AB dengan menggunakan aturan segitiga. Bahwa kita bisa mencari vektor AB ini dengan vektor AO ditambah vektor OB. Nah, di sini kan yang diketahui vektor OA ya, vektor posisi OA. Vektor posisi OA-nya A. Kalau vektor AO berarti kan dia lawannya ya, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, lawannya. Berarti kita bisa menuliskan vektor AO itu adalah lawannya vektor A atau negatif A. Jadi kita bisa tulis vektor AO itu sama saja dengan lawan dari vektor OA atau min atau negatif vektor OA ditambah vektor OB. Vektor min negatif vektor OA-nya A, jadi vektor A terus ditambah vektor B. Maka vektor AB ini sama dengan vektor B dikurang vektor A. Kita pindah posisi aja ya, bukan pindah ruas, pindah posisi. Jadi B-nya kita letakkan di depan, A-nya kita letakkan di belakang. Jadi vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Kemudian ada lagi nih yang namanya vektor kolom.
Nah, vektor kolom ini adalah vektor yang disajikan dalam bentuk kolom. Misalkan koordinat kartesius tadi ya, kita ambil yang ini ya. Koordinat kartesiusnya 3,2 ya. Dan vektor posisinya 32, maka kita bisa tulis misalkan vektor A-nya 32. Nah, inilah maksudnya dalam bentuk kolom ya, vektor kolom. Kemudian B-nya juga sama, 4, -1. Nah, ini juga berarti kan termasuk vektor kolom sebenarnya. Ini termasuk vektor kolom. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya vektor baris. Nah, vektor baris itu vektor yang disajikan dalam bentuk baris ya, seperti ini ya. Ini maaf ya, ini salah. Nah, seperti ini. Nah, ya. Jadi contohnya gini, vektor A 3,2, vektor B 4, -1. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya vektor basis. Nah, dalam koordinat kartesius ya, vektor yang dapat dinyatakan dalam vektor basis I searah sumbu X dan J searah sumbu Y. Jadi vektor basisnya adalah basis I dan basis J. Basis I untuk sumbu X, basis J untuk sumbu Y. Nah, contohnya ya seperti ini ya. Misalkan vektor posisi OP ya 3,4 ya. Vektor posisi OP 3,4, maka kita bisa menulis vektor basisnya yaitu vektor OP sama dengan 3I ditambah 4J.